Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom dan salam sehat bagi kita sekalian. Kita bersyukur pagi ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita menyediakan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini. Kami boleh ada sebagaimana adanya semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai kegiatan dan aktivitas kami hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman Allah. Ya Roh Kudus, tolong berkati kami, mampukan kami untuk mengerti, memahami, serta mampu mengaplikasikan setiap firman Allah yang kami baca dan renungkan saat pagi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 8 ayat 4-15. Namun saya membaca bagian ayat 15 bagi kita. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tema renungan bagi kita saat ini adalah hati yang siap menumbuhkan firman Tuhan. Saudara-saudara, perumpamaan tentang penabur itulah yang menjadi renungan kita saat pagi hari ini. Yesus menggambarkan bagaimana firman Tuhan itu disebarkan dan diterima oleh manusia. Dalam perumpamaan ini kita diajak melihat berbagai jenis tanah yang melambangkan kondisi hati manusia ketika mendengar dan menerima firman Tuhan. Ada 4 jenis tanah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, yang melambangkan berbagai respon kita sebagai orang percaya terhadap firman Tuhan. Yang pertama, tanah pinggir jalan. Benih yang ditabur jatuh di pinggir jalan, diinjak orang dan dimakan burung, yang artinya hati yang keras dan tidak mau menerima firman Tuhan. Gangguan duniawi dan iblis menghalangi firman tersebut untuk bertumbuh. Yang kedua, tanah berbatu-batu. Seperti benih yang tumbuh cepat namun layu karena kekurangan air. Hati yang menerima firman Tuhan dengan sukacita namun tidak memiliki ketekunan ketika menghadapi pencobaan, masalah dan pergumulan hidup. Iman mereka runtuh, iman mereka goyah. Yang ketiga, tanah bersemak duri. Seperti benih yang terhimpit oleh semak duri. Hati yang menerima firman Tuhan itu dikuasai oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup lainnya, yang mengakibatkan firman Tuhan itu tidak menghasilkan buah yang matang di dalam hidupnya. Yang keempat, tanah yang baik. Seperti benih tumbuh dan berbuah banyak. Hati yang siap menerima firman Tuhan dengan baik, merenungkannya dan hidup seturut dengan firman Tuhan tersebut. Mereka tekun dalam iman dan menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tanah yang baik adalah gambaran hati yang siap, terbuka dan bersedia untuk menerima dan menumbuhkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Saudara-saudara, mari kita fokus pada ayat yang 15 yang kita baca dalam renungan pagi ini. Mengajarkan kita beberapa hal penting yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama, mendengar firman dengan hati yang baik. Mendengar firman Tuhan adalah langkah awal. Namun mendengar saja tentunya tidak cukup, saudara-saudara. Kita harus menyimpannya dalam hati kita dengan baik. Ini berarti kita harus menerima firman Tuhan itu dengan sikap yang terbuka, penuh dengan kerendahan hati, dan tentunya siap untuk diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mari menyimpan firman itu di dalam hati. Firman Tuhan harus disimpan di dalam hati dan bukan hanya di pikiran, bukan hanya sekedar tahu, tetapi mampu menyimpannya lalu mengaplikasikan dalam hidup kita. Menyimpan firman di dalam hati berarti kita merenungkan, mengingat, membiarkan firman itu
bertumbuh, dan mampu mempengaruhi sikap dan tindakan kita sehari-hari. Yang ketiga, menghasilkan buah dalam ketekunan. Kehidupan yang diubahkan oleh firman Tuhan tentunya akan menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan ini meliputi segala tindakan baik kita, karakter dan perilaku baik kita, serta berdampak positif bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi saudara-saudara, tentunya menghasilkan buah itu tidak mudah. Tetapi saudara-saudara, menghasilkan buah itu tentunya tidak mudah. Membutuhkan ketekunan dan ada harga yang harus dibayar. Ini berarti kita harus terus-menerus berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, melalui renungan pagi ini, mari miliki hati yang siap menumbuhkan firman Tuhan. Dengan demikian, kita menghasilkan banyak buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena firman-Mu ini, dan kami memohon pertolongan, kekuatan dari Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus untuk membantu, menolong kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hendaknya kami memiliki hati yang siap, hati yang terbuka untuk menerima dan menumbuhkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi berkat dan menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan, ini hidup kami hari ini. Tuhan sertai berkati kami, berikan kami kemampuan di dalam menjalankan setiap tugas dan aktivitas kami. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan, mari Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong, memberkati, dan memberikan jawaban serta jalan keluar, sehingga hidup kami terus bergantung hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.